Karakteristik arus kas biro wisata, cara pembayaran kantor dalam kotak berwarna hijau, dan cara pembayaran turis dalam kotak berwarna kuning. Tiap bulan, biro wisata menerima dana bulanan dari turis yang masuk ke dalam kas awal dan membayar biaya bulanan, dan sisanya terlihat pada kas akhir. Kita lihat begitu juga pada bulan kedua dan ketiga. Pada bulan kedua, kas akhirnya mengecil, dan pada kas akhir bulan ketiga membesar kembali karena menerima dana triwulanan dari kantor. Demikian juga pada triwulan kedua dan triwulan ketiga dan seterusnya. Saudara, mari kita lihat kembali tabel arus kas biro wisata ini. Kita lihat kas masuk yang ada, yaitu penjualan tunai dari para turis individu yang tiap bulannya membayar sebesar 20 juta rupiah. Kemudian kita perhatikan juga penerimaan piutang, yaitu pembayaran piutang oleh nasabah kantor setiap 90 hari selama dalam setahun. Karena adanya pembayaran piutang pada bulan ketiga, bulan ke-6, bulan ke-9, dan bulan ke-12, maka kita bisa lihat bahwa kas akhir biro wisata ini mengalami negatif pada bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ke-5. Kembali kepada siklus usahanya, kita lihat bahwa dengan skema pembayaran tunai dan piutang,
maka terjadi kas akhir yang ada negatifnya di bulan pertama, bulan kedua, dan bulan kelima. Dan Biro Wisata ini butuh modal kerja agar kas akhirnya semuanya positif. Bagaimana perhitungannya? Mari kita hitung. Untuk menghitung, kita masukkan komponen kebutuhan modal kerja pada arus kas Biro Wisata ini. Dan setelah kita mencoba beberapa angka, kita dapatkan angka sebesar 30 juta rupiah sebagai modal kerja pada bulan pertama, sehingga kita mendapatkan arus kasnya positif sepanjang tahun. Setelah menghitung kebutuhan modal kerja untuk mengatasi kas akhir yang negatif, maka didapatkan modal kerja sebesar 30 juta rupiah tersebut dan diajukan permohonan kredit kepada bank atau lembaga pembiayaan yang kemudian setelah melakukan analisa kredit, maka bank atau lembaga pembiayaan tersebut memberikan kredit modal kerja sebesar 30 juta rupiah juga yang mengakibatkan kas akhirnya pada bulan ke-12 adalah 100 juta rupiah dan positif sepanjang tahun. Dari laporan arus kas kita dapat menyusun laporan laba rugi. Dimulai dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan sama dengan laba kotor, dikurangi biaya operasional sama dengan laba operasional, ditambah pendapatan lain, dikurangi biaya bunga sama dengan laba prapajak, dikurangi pajak sama dengan laba bersih. Dari arus kas kita menyusun laporan raca. Dimulai dari sisi aktiva, yaitu kas, total aktiva lancar, aktiva tetap, total aktiva tidak lancar, dan total aktiva. Di sisi pasiva, kita mulai dari hutang bank, total pasiva lancar, modal, laba rugi ditahan yang tahun 2022, kemudian laba rugi tahun berjalan, total ekuitas, dan akhirnya total pasiva. Dan inilah hasil penyusunan raca dan laba rugi.